Tanggal 1 Maret 1949 bisa jadi tidak banyak diketahui oleh generasi terkini sebagai hari bersejarah. Namun tepat 75 tahun lalu di tanggal 1 Maret terjadi peristiwa patriotik di kota Yogyakarta yang berhasil membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia kala itu nyata adanya. Kala itu Tentara Nasional bersama masyarakat bahu-membahu merebut ibu kota negara yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta dan dikuasai Belanda. Dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret tersebut, kota Yogyakarta berhasil diduduki selama 6 jam. Melalui serangan itulah TNI dan Republik Indonesia berhasil menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Serangan ini dilatar belakangi usaha Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Belanda menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi ultimatum agar Belanda menghentikan aksi militer di Indonesia dan mengakui kedaulatan pemerintahan RI. Tak hanya itu, Belanda juga mengklaim di kancah internasional bahwa pemerintahan RI dan TNI sudah tidak ada lagi. Serangan Umum 1 Maret bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini bertalian dengan rentetan peristiwa sebelumnya, bahkan sejak Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai perundingan antara Belanda dan RI sebelumnya tak mempan membendung aksi militer yang terus dilancarkan Belanda. Malahan, Jenderal Spoor dari pihak Belanda menginstruksikan penyerangan di Jawa dan Sumatera termasuk ibu kota Republik kala itu, Yogyakarta, pada bulan Desember 1948. Operasi ini oleh pihak Belanda disebut Operasi Krai atau Operasi Burung Gagak. Operasi militer ini menandai agresi militer Belanda kedua. Didudukinya Yogyakarta pada Desember 1949 membuat pihak Indonesia mengambil langkah cepat untuk memulai perang gerilya sesuai dengan perintah kilat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perintah ini salah satunya segera ditanggapi oleh Kolonel Bambang Sugeng, pemimpin Divisi 3 Jawa yang bermarkas di Kaliangkrik sekitar Magelang. Ia segera membentuk 3 wilayah pertahanan. Langkah cepat segera dilakukan. Tanggal 18 Februari 1949 diadakan rapat pimpinan tertinggi militer dan sipil di wilayah Gubernur Militer ketiga yang bermarkas di lereng Gunung Sumbing. Pertemuan ini membicarakan sebuah strategi besar serangan terencana kepada Belanda dengan tujuan utama menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih eksis, begitu pula dengan pemerintahan RI. Berdasarkan instruksi rahasia Kolonel Bambang Sugeng tertanggal 18 Februari 1949, pada pagi hari 1 Maret 1949 dilancarkan serangan secara serentak di seluruh wilayah. Serangan umum di dalam kota Yogyakarta yang dikomandoi oleh Letkol Soeharto dimulai pada pukul 06.00 pagi, bersamaan dengan bunyi sirene pagi tanda berakhirnya jam malam. Berbagai sasaran yang diserang antara lain kantor pos, gedung agung, pabrik Watson atau Purwasari, Hotel Tugu, Tanjung Tirto, Maguwo hingga pos Belanda di Keben, Pagelaran, dan Patuk. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil dipukul mundur dan meninggalkan pos-pos militer mereka. Sejumlah persenjataan yang dimiliki Belanda pun berhasil direbut tentara Indonesia. Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sebagaimana yang telah direncanakan, seluruh pasukan TNI mundur dan kembali menuju pangkalan gerilya. Usaha menyuarakan serangan umum 1 Maret 1949 ke kancah internasional tidak sia-sia. Serangan besar-besaran ini terdengar hingga ke telinga delegasi Indonesia, L.N. Palar, dalam sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Kabar serangan ini memutus propaganda Belanda yang sebelumnya menyatakan bahwa TNI sudah tidak ada lagi. Serangan umum 1 Maret 1949 secara politis berhasil menguatkan posisi Indonesia di mata dunia.